bengkel kipas. Aduh. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas keberkahan dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih bisa memperkenalkan untuk yang 21 Ramadan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Engkau berkati sampai selesai nanti. Hanya ini doa anakmu demi Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu berserah berkutik. Kita berdiri semua. Di sanalah aku berdiri yang panggung itu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Acara selanjutnya kita serahkan dengan Bapak Kepala Sekolah tempat yang membantu. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenalkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas saya sebagai penggerak sekaligus sebagai kepala sekolah di tempat ini, yang merupakan salah satu pendidikan penguatan kepala sekolah juga. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah. Nah, ilmu yang saya dapatkan ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan kepada seluruh warga sekolah. Karena sekolah itu tidak terlepas dari semua warga sekolah, termasuk kami dan guru, komite, orang tua murid, dan para murid anak-anak kita. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan atau menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif, gitu ya? Nah, tolong anak-anak yang di dalam jangan ribut ya. Oke. Baik. Untuk lebih jelasnya, ya saya akan menyampaikan latar belakang apa yang melatar belakangi saya menyampaikan hal ini untuk Bapak Ibu. Ya, selain tuntutan pendidikan yang saya sedang ikuti, Bapak Ibu, bahwa yang melatar belakanginya adalah bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat yang aman, nyaman,
bagi peserta didik serta seluruh warga sekolah. Ya. Dan sekolah merupakan tempat kita berkolaborasi, ya Bapak Ibu, dan berbagi aksi nyata dan praktik baik dalam upaya menumbuhkan dan memperkenalkan budaya positif bagi seluruh warga sekolah di daerah kita, khususnya di daerah tempat yang sangat tertinggal seperti daerah kita ini, ya. Dan masih banyak di antara kita yang belum memahami konsep budaya positif. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi mohon maaf, ya. Ini ada warga kita yang memang perokok, tidak apa-apa ya. Jadi, ya, tidak apa-apa, nanti masuk video. Ya, jadi ini akan memang dan saya unggah Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Baik, apa tujuannya Bapak Ibu? Ya, bahwa tujuannya adalah mewujudkan disiplin positif gitu ya bagi seluruh warga sekolah gitu ya. Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan bagi peserta didik dalam mengemukakan pendapat gitu ya. Jadi peserta didik kita ini kadang-kadang kita gurunya yang ngomong terus gitu ya. Ternyata kita tuh harus menggali potensi atau kemampuan dari peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita kreatif berbicara, inovatif, kritis gitu ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu melihat saya wawancarai anak-anak bagaimana perasaannya setelah belajar gitu ya, itu tujuan saya itu adalah supaya anak-anak itu belajar mengungkapkan pendapat gitu ya, belajar ngomong, belajar berpikir kritis gitu ya. Nah, selain itu membentuk karakter positif ya bagi peserta didik dan guru melalui keteladanan budaya positif. Kita ini harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Apa yang mereka lihat dari kita itu akan mereka tiru, karena anak-anak itu adalah waktunya mereka itu meniru apa yang mereka lihat dan mereka baca gitu ya. Maka kita ini harus pandai mengontrol diri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik. Apa ya motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah bahwa anak-anak itu datang ke sekolah itu bukan karena paksaan dari luar gitu ya, tapi karena ada keinginan dari dalam dirinya untuk belajar dan berubah gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Bukan, oh kamu harus ke sekolah dipaksa harus begini, enggak. Tetapi anak-anak itu bagaimana kita menyadarkannya supaya mereka tuh, oh saya ini betul harus begini dari dalam, gitu ya. Nah, kemudian apa tolok ukurnya? Ya, tolok ukur dah. Yang pertama, saya mengharapkan bahwa seluruh warga sekolah dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nilai kebajikan. Nah, nanti akan saya paparkan apa nilai kebajikan, nanti kita cari apa sih nilai kebajikan ya. Nah, kemudian terbentuknya karakter positif pada peserta didik secara bertahap. Jadi karakter anak kita ini secara bertahap ya. Jadi kita bentuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Dibentuk betul-betul karakternya. Jadi keinginan pemerintah sekarang itu namanya ada semua pendidikan itu mengacu pada profil pendidikan profil Pancasila gitu ya, P5. Nah, apa itu nanti akan saya beritahukan. Ya. Kemudian siswa dapat menyadari bahwa dorongan dari dalam diri mereka haruslah berdasarkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai kebajikan. Bahwa dorongan dari dalam diri siswa itu mereka harus sadari dorongan yang timbul itu dorongan dari nilai-nilai kebaikan. Nanti akan kita lihat. Ya, kemudian di sini ya apa yang kita akan lakukan di Indonesia tindakannya adalah koordinasi ya dengan seluruh warga sekolah. Maka saya mengkoordinasikan dengan Bapak Ibu semua. Saya akan ada kegiatan ini gitu ya untuk kita. Kemudian memaparkan pada seluruh warga sekolah perihal budaya positif. Nanti akan saya beritahukan, saya akan paparkan materinya. Jadi seperti itu.
Kemudian mensosialisasikan konsep merdeka belajar kepada seluruh warga sekolah. Merdeka belajar, apa sih merdeka belajar itu? Ya, apakah memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk belajar sendiri tanpa dikontrol? Tidak. Ya, merdeka belajar itu kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada murid kita dengan kontrol penuh. Murid adalah subjek, bukan objek, gitu ya. Kan sekarang kita nih murid itu objek, dalam artian kamu harus ikut saya, harus seperti yang saya lakukan. Ternyata menurut ilmu pendidikan tidak, Bapak Ibu. Bahwa anak itu kita beri fasilitas, menggali, kemudian kita kontrol. Sebagai contoh kemarin di gereja, gitu ya. Anak itu kita suruh bawa pen dan buku. Kita beri materinya, mereka mendengar dan mencatat. Kemudian kita kontrol dengan tanda tangan kita. Oh, betul atau tidak yang mereka catat, gitu ya. Itu salah satu bentuk kontrol yang bisa kita lakukan. Itu contoh kecilnya, Bapak Ibu, ya. Nah, atau bisa kita beri buku pelajaran, materinya. Ini materinya, suruh berdiskusi kelompok. Kita yang mengontrolnya. Benar atau tidaknya nanti mereka presentasikan. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya maunya di sini ada dua, kebetulan anak-anak ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu adalah hal-hal positif atau nilai-nilai kebaikan yang bisa diterapkan di sekolah menurut Bapak Ibu. Misalnya, guru harus datang tepat waktu. Nah, itu nanti kita tuliskan, nanti minta tolong ya. Saya akan bagikan kertas, Bapak Ibu ada 10 ya. Nanti nulis itu kesepakatan sekolah kita. Jadi seperti itu. Sekolah pulang jam sekian misalnya. Kemudian guru harus berpakaian rapi. Misalnya itu kesepakatan. Ya, nanti akan kita buat sama-sama gitu ya, Bapak Ibu. Nah, apa dukungan yang saya butuhkan tentunya adalah kerjasama kita semua, Bapak Ibu. Ya, kemudian ini salah satunya saya buat spanduk pendukung saya untuk presentasi. Kemudian pengeras suara, karena mic-nya tidak ada, tidak apa-apa, suara kita juga cukup karena ruangannya kecil, tidak perlu. Ya. Kemudian saya minta suasana yang kondusif, gitu ya. Kondusif dalam artian aman dan dengan ribut gitu anak-anak gitu ya. Karena ini saya harus presentasikan. Baik, itu Bapak Ibu ya. Baik, akan saya sampaikan Bapak Ibu apa sebenarnya budaya positif gitu ya. Nah, di sini menciptakan budaya positif ya. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Mulai dari guru dulu katanya. Ya, dari kita, kemudian kita sebarkan ke warga masyarakat kita atau warga sekolah, Bapak Ibu komite, orang tua siswa, dan kepada siswa kita. Kemudian budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diharapkan ya bisa diciptakan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perbuatan dan paradigma tentang teori kontrol. Ada namanya teori kontrol ya Bapak Ibu. Apa teori kontrol? Bagaimana kita mengontrol peserta didik atau anak-anak kita? Bagaimana kita mengontrol diri kita? Bagaimana mengontrol lingkungan kita? Ya. Nah, selama ini ya barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa ya sesuai yang guru harapkan gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan atau memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang siswa lakukan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, menghukum siswa itu benar atau salah menurut teori pendidikan? Menghukum itu benar atau salah, Bapak Ibu? Memberikan hadiah ketika siswa itu berprestasi benar atau tidak?
benar. Ada yang bilang tidak? Benar kata Ibu Titin, benar. Ya, sebenarnya tidak ada benar, tidak ada salahnya juga, gitu ya. Tergantung daripada motivasi yang ada pada siswa tersebut, gitu ya. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, dari hasil penelitian membuktikan bahwa ketika kita memberikan hadiah atau memberikan hukuman kepada peserta didik kita, hal itu tidak mendidik mereka, ya, tidak mendidik mereka. Ada sebagai contoh gini, di sekolah A tidak mengerjakan tugas, ya, kemudian dihukum suruh keliling lapangan basket lari 5 kali dengan harapan apa? Besok mengerjakan tugas, gitu ya. Ternyata besok lagi yang 5 itu tidak mengerjakan tugas lagi. Diteliti, ternyata hukuman itu salah, gitu. Anak itu memang suka olahraga sebenarnya, jadi dia asik olahraga nih, biar aja gitu kan, nggak usah kerja PR gitu. Ternyata hukuman itu tidak efektif Bapak Ibu, ya. Gitu juga memberikan hadiah Bapak Ibu, ya. Kita berikan hadiah, ternyata memberikan hadiah itu menurut penelitian bahwa kita itu membuat siswa itu berkompetensi tetapi terbatas, gitu ya. Berkompetensi terbatas dan membuat yang lain itu menjadi tertekan, gitu. Wah, dia juara dikasih hadiah, saya bagaimana ya? Saya nggak mampu untuk materi ini, ya. Jadi down yang lain. Jadi sebenarnya memberi hadiah itu tidak dianjurkan, gitu ya, di dunia pendidikan. Bagaimana cara kita memotivasi anak supaya mereka itu belajar itu tidak mengharapkan hadiah sebenarnya, tetapi belajar itu benar-benar menghasilkan produk, menghasilkan apa yang menjadi tujuan mereka. Pintar itu bukan karena hadiah, gitu, ya, tetapi pintar dari dalam diri sendiri. Maka kata intrinsik tadi, motivasi dari dalam itu muncul, bukan motivasi dari luar. Ternyata memberi hadiah itu motivasi dari luar, Bapak Ibu. Ternyata motivasi dari luar itu tidak efektif Bapak Ibu, tidak mampu katanya. Nah itu Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, berdasarkan beberapa penelitian nih Bapak Ibu tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan. Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang kita harus ketahui. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau cinta kasih, ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Di sini kita sebagai warga sekolah Bapak Ibu Guru, ternyata siswa kita itu kadang-kadang melakukan sebuah kesalahan itu karena mereka kurang perhatian, gitu ya. Kebutuhan mereka tidak tercapai. Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan akan bertahan hidup tidak tercapai. Bagaimana saya mengekspresikan kesalahan saya di sekolah? Keinginan saya di sekolah supaya saya diperhatikan, gitu. Nah, ternyata ekspresi itu berbentuk kenakalan-kenakalan anak, gitu ya. Nah, kenakalan-kenakalan anak itulah yang harus kita kontrol. Apa kontrolnya? Kita harus paham dulu kebutuhan anak ini tadi, gitu ya. Panggil. Nah, apa masalahnya sebenarnya, gitu ya. Nanti ada untuk mengontrolnya Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi ya, nanti akan saya jabarkan sedikit, ya. Jadi mohon bersabar. Nah, ketika guru sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap siswa, ya, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif, gitu ya. Disiplin
Oke. Nah, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh atau taat pada aturan sekolah. Apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Ya. Jadi disiplin itu kadang-kadang kita paksakan gitu ya. Bahwa datang ke sekolah jam 7 harus tetap jam 7. Apakah tepat seperti itu penerapan disiplin? Nah, menurut seorang pakar di sini ya, nama Jason dalam bukunya ya, Prudential School Discipline. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melaksanakan sesuatu. Ya, yang pertama menghindari keyakinan atau kenyamanan. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai kebaikan. Ya, jadi pada dasarnya disiplin itu tidak dipaksakan Bapak Ibu, tetapi dibiasakan, gitu ya, dibiasakan. Kebiasaan yang dilakukan secara terkontrol dan berulang-ulang akan menciptakan disiplin. Misalnya saya dari dalam diri saya akan mengatakan bahwa saya ke sekolah jam 7 setiap pagi. Setiap pagi saya jam 7, setiap pagi jam 7 pagi. Maka itu adalah kebiasaan yang muncul dan menjadi disiplin saya gitu. Ya. Bahwa disiplin itu muncul karena kebiasaan. Gitu ya. Karena kebiasaan. Nah, jadi itu mengenai disiplin. Kemudian berdasarkan alasan tersebut, tindakan disiplin dengan melakukan hukuman atau berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut motivasi eksternal ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, kemudian berdasarkan teori motivasi, ya penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan-alasan, ya, bahwa siswa melakukan kebiasaan dengan keyakinan kelasnya, ya, tertanam dalam diri atau motivasi eksternal, motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Jadi motivasi eksternal dan internal tadi yang kita tanamkan. Ternyata yang lebih baik itu adalah motivasi yang berada di dalam diri atau intrinsik atau internalnya. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya yang menaati peraturan. Bagaimana ya caranya supaya siswa itu bisa? Itu adalah tugas kita. Menaati aturan bukan karena dipaksa, tetapi karena dari diri mereka. Bagaimana caranya? Buat keyakinan di kelas. Suruh mereka buat sendiri bahwa misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, itu buat kesepakatan di dalam kelas kita Bapak Ibu. Nah, yang buat siapa? Anak-anak. Dengan mereka sendiri yang membuat, mereka mengetahui, mereka ingat, oh itu yang saya buat. Kemungkinan dia tidak akan melanggarnya. Itu salah satunya, ya Bapak Ibu. Nah, untuk melakukannya, keyakinan total yang datang dari siswa atau kita sebut sebagai motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi juga. Apa itu restitusi? Ya, upaya mendisiplinkan siswa, ya, tetapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita menyelesaikan masalah, siswa sendiri yang menyelesaikan masalah, dengan kita membimbingnya dengan teori kontrol dan segitiga restitusi. Karena bicara tentang restitusi, maka saya akan mengenalkan bagaimana cara kita mengontrol anak-anak kita dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang saya praktekkan beberapa hari lalu, saya panggil beberapa siswa, kemudian saya wawancarai gitu ya. Saya membuat kasus gitu ya. Anak itu bermasalah, kemudian saya kontrol dengan restitusi atau segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, ketika siswa itu bermasalah Bapak Ibu, panggil dia,
ada. Kemudian kita yang pertama itu menstabilkan identitas. Stabilkan dulu. Misalnya siswa kelahi sampai lepas kancing baju kawannya, ya kan? Kalau kita bisa saja kita langsung marah dan hukum, ya, kamu kancing baju kawan kamu ya, kamu harus dihukum lari atau kamu harus begini. Tetapi ternyata tidak harus begitu Bapak Ibu, ya, kita harus stabilkan dulu, ya. Nah, berdasarkan ya dari segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Ajukan pertanyaan kepada siswa tersebut, ya. Yang wajar-wajar saja. Misalnya begini Bapak Ibu, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, gitu. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Dan stabilkan dulu ya. Kemudian misalnya begini, kita tidak bisa yang memperbaiki masalah ini, misalnya gitu ya, atau kita bisa memperbaiki masalah ini. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Jangan dihukum langsung Bapak Ibu, ya. Stabilkan dulu, ya. Stabilkan. Kemudian, nah, setelah stabil kita lanjutkan pada validasi tindakan. Langkah yang kedua dari segitiga ini adalah memvalidasi tindakan Bapak Ibu, ya, memvalidasi tindakan. Jadi ada segitiga di sini. Yang pertama itu stabilkan identitasnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu validasi. Validasi tindakan. Kemudian yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, setelah divalidasi kita kontrol, ya, misalnya sebagai warga kelas apa yang kita yakini, misalnya ini untuk menanyakan keyakinan, sebagai untuk validasinya misalnya pertanyaan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, misalnya. Kita lihat tadi udah copot baju kawannya gitu ya. Bisa saja kamu bertindak gegabah dari ini. Tanyakan kepada dia. Oh ya, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Tidak Pak. Akan tidak mulai tuh. Dia mengontrol dirinya gitu ya. Oh tidak Pak. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Sekarang kita kan udah buat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh kelahi Pak. Kenapa kamu kelahi? Ya kan? Nah ini kuncinya di situ Bapak Ibu. Sudah kita kontrol nih. Oh benar Pak, saya salah Pak. Kamu bisa tidak mengulanginya lagi? Iya Pak, pasti dia akan jawab seperti itu. Karena dia sedang mengontrol dirinya sendiri dengan keyakinan kelasnya tadi, gitu ya. Nah jadi seperti itu singkatnya cara teori kontrol, ya. Nah itu kemudian ya kembali kepada budaya positif tadi bahwa Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin pada siswa itu adalah disiplin diri, gitu ya. Jadi kita nih tokoh bapak pendidikan kita yang Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara itu yang masih kita teladani sampai sekarang. Bagi kami guru-guru ini adalah semboyan yang harus kita pegang itu adalah apa namanya? Tingaso Suntrodo Tuturi Andayani Tingmadio Mangunkarso. Itu kan Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Di depannya kita menjadi
contoh ya. Di depan itu jadi contoh. Di tengah kita mengayomi anak-anak ya. Tuturi anak di belakang dorong untuk kemajuan anak-anak kita gitu ya. Walaupun misalnya untuk keluarga kita ya. Contoh kecilnya ya seperti inilah Bapak Ibu ya, kita berkolaborasi bersama bagaimana mendorong membangun sekolah kita ini ya. Nah jadi seperti itu. Nah keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal dan harus datang dari diri kita sendiri sebagai warga sekolah Bapak Ibu ya. Mendisiplinkan siswa dengan cara siswa itu sendiri yang mendisiplinkan dirinya, bukan kita atau bukan saya, dengan teori kontrol yang bisa kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah dalam konsepnya ya, bahwa tadi sudah saya katakan juga kita sekarang itu kan implementasinya kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar. Harapannya tahun 2024 itu memang kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah, seluruh sekolah di Kabupaten Melawi, jadi seperti itu. Nah mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakannya gitu ya. Nah salah satunya ya kita sebagai guru siap tidak siap ya, harus perkembangan zaman. Jadi seperti itu. Nah kita kembali lagi ya pada budaya positif ya. Nah tentang posisi kontrol ya, hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol masing-masing ya. Nah, jadi posisi kontrol itu ada banyak Bapak Ibu. Ada kita kontrol anak-anak kita itu sebagai penghukum, kita kontrol dengan cara menghukum, dan datang suruh keliling lapangan basket. Ada kontrol sebagai teman ya, datang kita bicara baik-baik dengan siswa kita, tetapi siswa kita itu terkadang kalau kita sebagai teman dia akan merasa apa ya, manja gitu ya. Jadi tidak takut lagi gitu. Ada posisi ya kurang tegan nanti ya. Nah ternyata posisi kontrol yang paling baik itu Bapak Ibu adalah posisi manajer ya, manajerial. Bagaimana caranya? Bahwa kita ini mengontrol anak kita sambil membuat planning manajerial yang benar gitu ya. Nah seperti tadi ya, kontrol dengan langkah restitusinya. Nah, sudah kita buat dulu kesepakatan kelasnya, itu manajerial ya. Nah, bawa anak kita apa namanya menyelesaikan masalahnya dari dalam, kemudian mencari solusinya tanpa merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalau anak kita di Hulu ini mungkin nggak ada yang nakal kayak orang di kota-kota ya. Kalau di kita sini ya, kalau ada kita temukan yang nakal boleh kita disiplinkan dengan cara yang baru gitu ya. Nah, kita buat dulu kesepakatan, misalnya Ibu Sri misalnya jam 6 pagi misalnya setiap hari Sabtu misalnya kan, kumpulkan dulu dalam kelas nih. Kita buat kesepakatan sama ya. Nah, kasihkan kertas dulu, tuliskan dulu apa yang kita inginkan pada saat senam. Misalnya senamnya semuanya ikut misalnya. Kedua tenang, bahagia, tidak boleh ribut, tidak mengejek gurunya di belakang misalnya. Udah tempelkan dulu tuh di kelas atau di papan gitu ya. Senam. Dan ketika anak itu membuat kesalahan, kita kontrol panggilnya. Kamu tadi ribut saat senam, iya Bu. Kamu tahu bahwa perbuatan itu tidak baik? Iya Bu. Ya kan? Sudah mulai kan? Bagaimana? Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tapi
belajarnya. Tidak boleh. Kembalikan kesepakatan. Ya, kita ngobrol apa kesepakatan yang senang kita tadi yang sudah kita tempel. Ya. Nah, pada saat senang tidak boleh ribut atau mengejek dulu. Oke, sekarang kamu bisa memperbaikinya ke depan? Bisa. Ya. Saya yakin bisa. Ya. Nah, kita lihat perkembangannya Bapak Ibu. Dengan teori itu apakah sudah berhasil? Coba lagi besok dengan manajerial kepada anak tersebut supaya dia bisa berubah. Jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ya, jika siswa kita bersalah, sebenarnya gampang saja kita menyuruh mereka minta maaf, kemudian menjalankan hukuman. Itu yang biasa kita lakukan ya, Bapak Ibu. Nah, siswa pun akan menuruti kita, ya. Nah, dengan seperti itu, seolah masalah itu selesai, ya. Nah, akan tetapi, ya, menurut filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa pendidikan itu adalah tempat menyemaikan benih-benih kebudayaan. Jadi siswa kita ini seperti kita menyemai benih padi, Bapak Ibu. Kita ajarkan didik mereka, karena kita ini guru itu mengajar dan mendidik ya Bapak Ibu. Mengajar itu oke, tapi yang beratnya itu Bapak Ibu mendidiknya, ya, mendidik anak itu banyak. Ya. Nah, maka Ki Hajar Dewantara mengatakan di sini adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Misalnya kita nyemai benih padi gitu ya, padi aja di ladang gitu ya. Kalau padi itu kita tabur saja tanpa ditugas atau tanpa kita bakar dulu ladangnya untuk tempat mereka hidup, akan tumbuh rumput, akan tumbuh tidak tumbuh. Kalau padi itu sudah kita tanam tanpa kita siangi, ya, tanpa kita siangi rumput-rumputnya, padi itu tidak akan tumbuh. Itu juga anak kita, Bapak Ibu, di sekolah ini kita tanamkan ilmu pengetahuan kepada mereka, tidak kita kontrol, ya, ya, kebablasan juga tidak berhasil, Bapak Ibu. Ya, kita ajarkan, oke, tetapi kita tidak didik watak mereka, tidak didik perilaku mereka, itu juga tidak akan berhasil. Maka kita lebih kepada profil pelajaran Pancasila, ya, sekarang, ya, wataknya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bernalar kritis, ya kan, kemudian berkebinekaan global. Anak-anak kita ini harus mampu bersaing secara global dan berbineka bermacam ragam kita Indonesia, dan masih banyak lagi. Jadi seperti itu. Nah, tugas kita Bapak Ibu sebagai guru, nah, untuk bagaimana menanamkan disiplin-disiplin positif kepada anak-anak kita. Nah, dengan tentunya juga dukungan-dukungan Bapak Ibu guru dan bapak-bapak warga-warga sekolah, ya, komite dan orang tua, tentunya akan menciptakan disiplin positif, bukan hanya untuk kita didik, tetapi juga untuk sekolah kita. Ya, jadi kebudayaan itu dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter, gitu ya. Kebiasaan dan menjadi karakter. Nah, diharapkan dampaknya itu lama, gitu ya. Dampaknya berdampak lama, ya. Jangka panjang, bukan jangka pendek, gitu ya. Nah, kemudian bukan hanya membentuk generasi yang patuh, ya, karena tekanan dan aturan, tetapi juga menghendaki sesuatu patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri. Jadi patuhnya siswa kita, Bapak Ibu, bukan karena dorongan atau tekanan dari kita, tetapi bagaimana kita supaya mereka itu patuh karena dari dirinya, gitu ya. Oh, saya datang ke sekolah itu untuk belajar,
Bukan karena datang ke sekolah takut diputusin Pak Juanda dan Pak Trikin, enggak. Ya, tetapi bagaimana cara kita supaya mereka datang dengan tenang berhadapan dan kita bukan takut tetapi happy, bahagia datang ke sekolah gitu ya. Itu yang kita maukan Bapak Ibu ya. Kita dinanti oleh anak, itu yang kita mau. Bukan anak itu takut dengan kita. Ya, itu yang kita mau ya. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ya, dan menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada dirinya sendiri itu pun menjadi bertambah. Itu yang maunya ya. Nah, dengan penjelasan ini ya, saya harapkan bahwa budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu dapat kita wujudkan ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya apa yang ada di sekolah kita. Nah, untuk implementasinya saya minta Bapak Ibu untuk kita buat dulu keyakinan sekolah ini Bapak Ibu. Yang saya minta tuliskan satu kalimat saja di sini ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu inginkan tentang sekolah ini gitu ya. Kamu tulis apa yang kamu inginkan di kelas. Seperti apa kelas kamu ya? Baik, Bapak Ibu, ini namanya kesepakatan sekolah ya. Yang akan menjadi pegangan kita bersama lah nantinya tidaknya ya. Saya harap ini benar-benar dibuat benar-benar gitu ya, karena saya sekaligus sebagai kepala sekolah juga ya, Bapak Ibu juga buat gitu ya. Jadi kesepakatan ini akan kami tempel di kantor dan kami baca terus nanti. Kita tulis barang hari. Ya. Maksudnya rumah yang kita inginkan supaya kita dapat menghadapi guru aktif belajar cara yang positif, aktif belajar ya, cara kebiasaan positifnya. tinggal rumah berarti ya tinggal rumah. Tulis saja ada apa-apa ya. Ini kan Supaya mengingatkan guru-guru kita. betul untuk kontrol gitu ya. Alam aku malah waktu Cuma menang Kita harus berpikir positif ya, itu kemajuan kita berdua. Kita butuh guru maksudnya. Hari Senin pakai baju putih, misal hari Rabu kami pakai batik deh, warna. Bisa. Alah sepatu nak bersenang dulu Satu aja. Satu kalimat ya Pak ya. Dua juga boleh. Lebih banyak banyak masukan kan? Banyak masukan. Sutiin, dah tulis nanti. Dua penyangka. Lagu dah tamat sampai nanti. Oh, ini dipikir dulu yang baiknya seperti apa di atas itu kan. Masa yang terbaik buat cuma Sekolah mani. Ya.
Misalnya gurunya datang tepat waktu, sekolahnya makin berkembang, gitu Pak. Kan banyak. Guru mendidik siswa dengan hati, misalnya gitu kan. Segera. Ini bukan penghakiman, tapi ini adalah upaya kita bersama untuk budaya positif gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit. Sudah tempel di sini. Tempel sendiri di mana Bapak? Nah, di kita silakan maju dan tempelkan Bapak Ibu. Biar sekali-kali Tempelkan sendiri-sendiri. Ya. Tapi kamu udah ditempel ke mana? Wah, ini diambil lagi tempel lagi. Kamu udah diambil di sana. Oke, rata-rata anak-anaknya semangat, Pak. Ya, syukurlah kalau gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan. Ya. Tahu lah yang lain, kalau anak saya semangatnya tanpa disuruh, karena dia belajar sendiri. Seperti dia motivasi intrinsik Pak, motivasi diri ya. Terus kata dia, apa mau guru ngajar itu aja, kita udah tahu. Yang lain ada. Berarti kasih masukan ke kami. Tidak apa-apa. Ya, itu positif. Ya. Ya, siswa sebelah sana ya. Yang Bapak Ibu sebelah sini. Ya, silakan Putri. Apa lagi Pak? Kita baca sama-sama. Ya. Oh, mana? Yang orang tua di sana, siswa di sini. Ya. Boleh nyari. Biar tahu. Lucu nyari. Nanti kalau meminat ya. Boleh nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti 3. Boleh, mau pernah boleh. Ini makan tadi ada. Ini ke nempel. Boleh Pak. Cara pandai tujuh ke sekolah, nama apa yang bilang belajar, mulai belajar. Tujuh udah sekolah mana maaf. Bilang tujuh sekolah, tujuh sekolah, mana? Kamu mana yang sekolah kami Tuhan. Apa? Wah, berubah-ubah itu beberapa hari. Apa ini? Banyak yang 2, 3, ada putar. Tujuan.
tulis belikan sama. Ya, tulis dilikat Ah, ayat. di bawah. Sepihak belikan ayat. Ya, tapi suka bilang. Kalau koman tuliskan. Kan ini kan yang dilikat, kan tulis kan di pucuk ini. Nah, apa yang tulis di balik, di tengah lagi ini. Bila banyak-banyak dua baris dan cari. Enam dalam. Apa itu bukan satu poin? Silakan Pak. Boleh datang ke Polima, ya diberi sampai keinginan. Kalau oh ini apa namanya cuma ikan, oh ini keinginan. Sudah semua? Sudah ada jendela. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah kita. Anak-anak sudah membuat kesepakatan kelasnya. Saya mohon kepada Pak Juanda untuk membacakan keyakinan sekolah kita. Satu, Pak Juanda. Silakan Bapak Ibu kita dengarkan bersama ya. Mohon perhatiannya, keseriusannya. Terima kasih. Jadi yang diharapkan itu anak kelas 1 sampai kelas 3 supaya diadakan sekolah baru. Oke, sip. Terus Sambil lihat kamera nyamping Pak. Oke, sip. Dewan Guru harus berpakaian rapi supaya jadi teladan bagi murid di sekolah. Mantap. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Terus guru mampu memberikan pendidikan formal maupun non formal dan kreatif inovatif. Iya. Ya, lanjut. Terus pulang harus tepat waktu. Pulang tepat waktu. Terus guru mengajar tetap waktu dan berpakaian rapi. Ya. Sama. Terus aktif guru dan anak didik sesuai ketentuan. Oke. Terus Aktivitas. guru ini aktif katanya. Oh ya. Aktif guru dan anak didik sesuai ketentuan. Ya. Maksudnya harus aktif. Ya. Guru tuh. Oke. Sesuai ketentuan. Lanjut. Terus guru memberikan dukungan dan semangat kepada semua siswanya dalam proses belajar dan mengajar. Ya. Mantap. Terus berikan perkembangan pada anak murid. Ya. Harus sekolah tiap hari. Cuman tak mampu hari Minggu tidak. Terus guru datang tepat waktu. Oke. Nah, Masih? terus harapannya meningkatkan pola belajar yang baik, rapi, sehat, rajin dan positif. Oke. Yang anak-anak biar Pak Yonan. Yang anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu kesepakatan kita semua untuk sekolah kita. Semoga yang kita harapkan, yang kita impikan ini bisa kita lakukan. Ya kan? Sekarang anak-anak, coba satu orang baca di depan yang sudah kamu tulis. Baca peran. Baca. Peran. Ayo peran Ya, silakan. peran, baca peran. Ayo peran. Ya. Masih bapak bukan. Ini. Kalau lupa tuh nah, ya persisi. Ada orang juga mau nyari yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Atau Boleh yang baca ini? semua. Baca sama. Ya, baca semua ya. Nah, satu. Di sekolah jangan ribut. Di
Aku sekolah untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Tujuan saya ke sekolah untuk belajar dan Ya, baik. Tepukan untuk anak-anak kita. Ya, dalam bentuk berkelahi. dalam waktu singkat mereka bisa menuliskan pikiran-pikiran positif mereka untuk diri mereka sendiri, untuk kelas mereka. Ya, seperti inilah contohnya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin belum sempat saya praktekkan secara langsung di depan Bapak Ibu. Di sini kesempatannya kita sama-sama Bapak Ibu. Ya, membangun nilai-nilai positif di kelas dan di sekolah kita. Oke. Baik, sebelum saya akhiri nih Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya dari tadi saya ngomong gitu ya. Ya. Orang tua murid ada yang ditanyakan. Ada yang Baik mau dari ditanyakan mungkin dari budaya positif, mereka belajarnya, disiplinnya, atau apa yang saya katakan tadi yang kurang jelas gitu. Bisa beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu guru mungkin Pak apa itu yang tadi sampaikan. Boleh juga. Bukan harus kami orang tua murid, mungkin dalam ibu guru. Saya Pak dulu Pak. Ya silakan. Saya mau nanya, ini kan seperti permintaan nih, permintaan dari orang tua murid kan, Iya. supaya hal itu terjadi. Kira-kira di sekolah ini bisa nggak diterapkan apa yang jadi permintaan orang tua murid? Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah yang sudah kita sepakati, orang tua murid sepakati untuk sekolah ini pada saat ini kita buat, walaupun ini keadaannya baru istilahnya praktek lah istilahnya, tapi bisa juga langsung gitu karena ini saya sekaligus sebagai manajer di sekolah ini, pimpinan sekolah, bisa atau tidak? Harapan saya Bapak Ibu, ini bisa dilakukan. Tentunya kami harus berkolaborasi dan harus memandang ini adalah hal yang baik dan hal yang positif. Bisa tidak Bapak Ibu kita lakukan ini? Bisa ya? Baik. Tepukan untuk Bapak Ibu. Jawabannya bisa Pak. Jawabannya bisa. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada? Bisa ulang. Masih ada? Ya silakan, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ini ngomong. Satu lagi mungkin. Ada Pak, Oh iya silakan. saya mau datang mengusulkan. Ya usulan silakan. Usulnya begini, Ya silakan. kalau memang ini, tapi mungkin harus diperhatikan tingkat kelas ini Pak. Ya. Dari kelas 3 sampai kelas 6, nanti supaya dibiasakan belajar kelompok. Belajar kelompok. Oke, bisa ditambahkan tulisannya Pak. Biasakan belajar kelompok gitu ya. Iya. Oke. Oke baik, bagus sekali Pak masukannya. Saya sangat setuju kalau kita bisa menerapkan belajar kelompok itu karena belajar kelompok itu sangat bermanfaat. Ya. Ini juga kita sebagai dosen guru dan wali kelas ya Bapak Ibu. Untuk belajar kelompok itu saya sendiri merasa pernah belajar kelompok waktu kecil gitu ya. Itu sangat bermanfaat sekali belajar kelompok itu. Nah belajar kelompok itu tentunya juga harus minta bantuan kontrol gitu ya, di mana mereka belajar kelompok gitu. Maka kita berkolaborasi dengan orang tua ya, belajar kelompok di rumah si A ya. Jadi anak-anak kita nih ya setidaknya jangan bebas gitu kan ya, tapi benar-benar belajar kita lihat gitu. Sesekali dilihat, tapi jangan
justice, jangan dihukum gitu ya. Biarkan mereka belajar gitu ya. Saya sangat berharap bisa belajar kelompok. Nanti kita bisa di wali-wali kelas bisa bentuk belajar kelompoknya di sekolah dulu ya, belajar kelompoknya di rumah gitu ya, buat kelompoknya di sekolah. Kita berikan kebebasan kepada mereka untuk kelompok. Jadi seperti itu. Karena juga program literasi numerasi sudah kita jalankan ya Bapak Ibu ya, sudah belajar membaca setiap pagi sudah kami laksanakan. Kemudian nanti ini sudah ada juga kertas yang sudah saya beli ini, nanti Bapak Ibu bisa juga setiap mereka baca kasih kertas ini, kemudian minta mereka tuliskan 1-2 kalimat apa yang sudah mereka baca itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu untuk memudahkan mereka berpikir dan menalarkan apa yang mereka baca itu. Kemudian boleh juga kita bertanya pendapat mereka, mengemukakan pendapat. Apa yang sudah kamu baca tadi? Bagaimana perasaan kamu sudah membaca? Itu mereka akan belajar berbicara Bapak Ibu. Jadi ketika mereka keluar dari tempat ini, sekolah kita ini ke kota, itu udah biasa ngomong gitu. Itu tujuan literasi itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih baik sekali. Mudah-mudahan yang belajar kelompok itu bisa kita buat nanti ya Bapak Ibu. Oke, itu cukup masih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan tutur kata, mungkin perbuatan kesalahan yang mungkin salah dalam penyampaian saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.